Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di materi kali ini, di mata kuliah akuntansi sektor publik kali ini, kita akan membahas tentang laporan keuangan yang berorientasi pada organisasi nirlaba atau nirlaba. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana sektor bisnis itu yang nantinya akan membuat sebuah laporan keuangan. Harap diingat bahwa di akuntansi sektor publik ini, kalau mereka non pemerintahan atau non government, berarti yang dipakai adalah ISAK 35 atau PSAK nomor 45. Nah, yang kita lakukan nanti ada seperti apa sih organisasi sektor publik ini, terus PSAK nomor 45 ini bagaimana, terus juga bagaimana ISAK 35 yang sementara kita lakukan, terus juga isu-isu yang berkaitan dengan laba. Organisasi sektor publik ini yang sering kita lakukan itu adalah bagaimana pemerintah atau yang bekerja sama pemerintah menyusun sebuah laporan keuangan yang transparansi, ada aktivasi yang berkaitan dengan keuangan, ada penerimaan maupun ada pendapatan, beban maupun sumber daya yang dimiliki. Nah, sebagai anggota masyarakat, rata-rata kita harus memahami tentang apa itu APBN atau yang di pemerintah daerah itu APBD, bagaimana belajar tentang belanja negara itu seperti apa, penerimaan negara itu bagaimana, terus yayasan ataupun ormas itu juga seperti apa. Sehingga akuntabilitas yang digunakan nanti itu adalah mereka akan paham apa yang akan dilakukan dalam pelaporan keuangan. Terus selanjutnya nanti ada audit laporan keuangan yang nantinya bagaimana mekanisme yang berikan, ada konsultasi jasa, penyusunan sistem, ada pedoman akuntansinya, ada konsultasi manajemennya, laporan keuangannya, dan juga lainnya seperti yayasan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Nah, langsung kita lanjutkan seperti ini. Kalau kita berpijak pada sektor publik, pada akuntansi ini, maka yang pertama adalah kalau di pemerintahan itu pakai PSAP, kalau non pemerintahan, yayasan seperti LSM dan sebagainya adalah pakai SAK 35, ISAK 35, ada PSAK nomor 45. Nanti ada sektor publiknya seperti ini dan juga digunakan di akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Nah, standar yang digunakan pemerintah kita itu namanya PSAP atau pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kalau sedangkan entitas non pemerintahan itu menggunakan SAK 45 yang sering kita gunakan itu, dan ISAK 35 yang masih terdapat pada Public Sector Accounting Standard. Nah, kita lanjut masuk di sini. Kira-kira apa sih yang menjadi peran sektor publik itu? Yang pertama adalah dalam hal politik, sosial, ekonomi, ataupun pemerintahan, ataupun sebagai regulator. Terus manajemen keuangannya adalah keuangan publik memegang peranan penting untuk organisasi tersebut dapat penggunaannya, bagaimana sumber daya yang dicapai, dan peran entitas untuk mengalokasikan sumber daya, dan sebagainya. Terus kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan ciri-cirinya bagaimana, kan itu kan. Nah, kalau kita bicara sektor publik tadi itu adalah bagaimana sektor publik sangat luas, masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri. Ada sudut pandang ekonomi, ada definisi sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan barang atau jasa untuk kebutuhan hak publik. Ciri-cirinya tidak mencari keuntungan atau keuntungan finansial, dimiliki oleh publik, oleh masyarakat. Kepemilikan sumber dayanya tidak digambarkan dalam bentuk saham, ada keputusan berdasarkan konsensus bersama. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau di pemerintah desa itu ada musyawarah desa, kalau di pemerintah daerah itu ada musrembang, mereka diajak konsensus bersama. Kira-kira apa sih yang akan kita putuskan dalam waktu selama 1 tahun mendatang? Kira-kira programnya apa? Yang mau dilakukan oleh mahasiswa bagaimana? Yang dilakukan oleh pemerintah desa itu seperti apa, dan sebagainya. Terus kesamaan sektor bisnis dan publik yang berkaitan dengan bagaimana aset menghasilkan barang dan jasa, ada terdapat proses manajemen keuangan,
ada informasi, ada pengendalian entitas, analisa bisnis pengendalian biaya, ada organisasi non-laba, ada transportasi, ada pengendalian entitas seperti air, listrik, rumah sakit, pendidikan, dan sebagainya. Sama kayak kita di pendidikan tinggi kan. Nah, rata-rata yang digunakan di sini adalah menggunakan entitas yang berkaitan dengan perusahaan nirlaba atau organisasi nirlaba, sehingga di laporan keuangan nanti juga akan beda, tidak ada laporan rugi laba, tapi yang ada di situ adalah laporan saldo dana seperti itu. Terus perbedaannya seperti ini. Kalau Anda lihat entitas publik dengan entitas bisnis sama-sama berkaitan dengan untuk sumber daya, apa fokusnya adalah net income atau labanya, ada pemegang sahamnya. Tapi kalau di sektor publik itu adalah memberikan jasa atau sumber daya, tujuannya adalah pelayanan dan tujuan yang lain. Terus kalau kita lihat di sini model laporan keuangannya, ini bentuknya itu adalah anggaran, penggunanya anggaran, sumber dananya adalah sumber daya berkaitan dengan modal kerja. Tapi entitas bisnis di sini adalah ada laporan keuangan yang memberikan informasi pada kreditur atau investor untuk penentuan sebuah risiko. Terus kalau di sini tidak ada kepemilikan. Yang ada kalau yang di bisnis itu adalah pemegang saham. Kalau expense-nya itu adalah penyelenggaraan kegiatan, kalau di sini adalah memperoleh pendapatan. Nah, kalau kita lihat tadi dari pengertian tentang entitas nirlaba tadi antara sektor publik dengan sektor entitas, ada teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, contohnya, kriteria berkaitan dengan tujuan entitas non-laba, bukan untuk pencapaian program. Terus yang kedua adalah karakteristiknya, penggunaan laporan keuangan, tidak ada kepemilikan. Kita lanjutkan di contoh organisasi sektor publik. Yang sering kita lakukan itu ada organisasi sosial, ada lembaga pemerintah, ada organisasi agama, ada yayasan sosial, ada institusi pendidikan, ada institusi kesehatan. Kalau saya buat gambarnya, contoh gambarnya, di pemerintahan dulu. Kalau di pemerintahan itu adalah berkaitan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kan itu. Terus juga berkaitan dengan BLU. Masih ingat singkatannya BLU? Badan Layanan Umum. Atau unit badan lainnya, milik negara atau miliknya daerah. Terus Undang-Undang Keuangan Negara berkaitan dengan keuangan negara nomor Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang penerbitan negara, dan juga ada pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Terus ada pemerintah daerah, kemarin yang buat skripsinya teman-teman itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Terus di pemerintah desa tadi ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Terus ini contohnya organisasi keagamaan, ada Persatuan Hindu Dharma Indonesia, ada Persekutuan Gereja Indonesia, ada Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, ada teman-teman di Muhammadiyah, ada teman-teman di NO, ada ACT dan sebagainya. Nah, ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pelakuan akuntansinya kalau non-laba itu adalah PSAK nomor 45 digantikan menjadi SAK 35. Untuk lembaga kecil belum menggunakan akuntansi tadi itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebelumnya isu mukanya, nah buku ini kan rencananya akan diadakan pembibitan Ganda Amadi nih Pak. Ya. Kira-kira pedoman pencatatannya itu memang apa? Ya. Salah satu laporan keuangan yang di pemerintah daerah itu adalah salah satunya
yang sering kita lakukan di Bojonegoro itu silpanya itu atau sisa lebih anggaran itu hampir 2,7 ya, yang tahun 2004 itu. Terus pemerintah daerah itu mau membuat tentang dana abadi. Tapi setelah diskusi dengan yang lain-lain, kira-kira masuk dana abadi itu masuk di mana kan itu? Kalau di catatan di PSAK itu dana abadi itu ada di perguruan tinggi. Tapi kalau kita menurut PSAP, pernyataan akuntansi pemerintahan, pencatatan dana abadi itu tidak ada. Tapi yang kita lakukan boleh tidak andaikan ISAK 35 atau PSAK nomor 45 itu digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencatat dana abadi tadi itu. Nah, ini tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah, apakah nantinya pencatatannya seperti apa. Kalau kemarin ada peraturan Menteri Keuangan, ada pembentukan tentang dana abadi, itu kemarin sudah ada, tapi sampai sekarang akuntansi dana abadi itu juga belum ada, tapi yang ada di perguruan tinggi. Sehingga yang kita lakukan nanti lebih banyak pada seperti apa sih sebenarnya pengelolaan dana abadi tadi itu. Jadi kalau kita pakai acuannya pakai PSAP, maka bisa menjadi standar di situ, pernyataan standar akuntansi, tapi yang berkaitan dengan investasi jangka panjang. Jadi sisa hasil silpa tadi itu dimasukkan ke sebuah investasi berupa pembelian surat utang negara dan sebagainya. Bagi hasilnya baru digunakan untuk kepentingan pendidikan. Sehingga bisa pakai yang PSAP tadi itu, tapi tidak menyebutkan spesifik tentang akuntansi penggunaan dana abadi. Yang lain? Nah, seperti yang tadi itu, ada masyarakat kita contohnya tentang APBD tadi itu. Lah, kalau seperti itu akhirnya APBD kita kemarin sempat kita diskusikan, kalau APBD yang kita lakukan kemarin itu ternyata efektivitas dari pengelolaan APBD Bojonegoro juga masih kurang jauh ya, karena silpanya 5 tahun berturut-turut itu rata-rata hampir 2 triliun ke atas kan itu kan. Harapannya kemarin untuk dana pendidikan Bojonegoro, tapi sampai sekarang belum ada kebijakan untuk itu tadi. Ada yang lain? Ini contohnya partai politik juga sama sebenarnya, BLU sama, yang Kemenkes juga sama, dan sebagainya itu. Silakan, ada yang lain yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjutkan yang berkaitan dengan pengaturan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Di sini ada basis lampirannya. Kalau yang ini basis akrual itu adalah SAP berbasis akrual lampiran 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan. Terus juga berlaku paling lambat tahun 2015 sudah harus jalan ya. Terus yang ini berbasis CTA itu adalah SAP berbasis kas menuju akrual. Terus kalau kita lihat laporan keuangan pemerintah daerah itu menurut SAP akrual itu ada laporan operasional, ada neraca atau laporan posisi keuangan, ada perubahan ekuitas, ada catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL tadi itu. Terus di desa yang sekarang lagi marak itu berkaitan dengan laporan anggaran desa, neraca desa, catatan atas laporan keuangan. Kalau yang draftnya yang kemarin itu seperti ini. Jadi akhirnya antara pelaporan yang di pemerintah kabupaten sama di pemerintah desa juga berbeda kan itu kan. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Izin bertanya. Iya. Dalam situasi ketika realisasi ADD tidak sesuai dengan rencana APBD, bagaimana pelaporan dan penyesuaiannya dilakukan secara akuntabel? Iya. Kalau kita lihat di PSAP tadi itu, kalau antara anggaran dan realisasinya ternyata tidak sama, kalau sebelum zamannya Orde Baru dulu, uang itu harus dihabiskan. Setelah zamannya Pak Habibie itu,
Jika realisasi anggaran ternyata tidak sesuai, maka uang itu harus dikembalikan ke kas negara. Nah, terus kalau sekarang posisinya sudah beda lagi. Kebanyakan teman-teman antara anggaran sama realisasi anggaran itu berbeda. Nah, bedanya di mana? Yang pertama, mungkin kurang efektivitasnya berkaitan dengan penganggaran di depan. Atau yang kita lihat sekarang itu berkaitan kemarin ada satu desa 10 sarjana. Pertama satu desa 2 sarjana. Tapi yang diajak untuk kegiatan tersebut itu adalah teman-teman yang punya KIS, yang punya KIP, yang punya kartu tani dan sebagainya. Tapi permasalahan kita bersama itu adalah ketika teman-teman yang kuliah di Bojonegoro itu ya antara yang mampu yang tidak mampu kan itu. Nah, akhirnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sisa lebih anggarannya atau silpanya tadi itu sangat besar karena tidak efektifnya anggaran tadi itu. Sehingga ketika membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi itu harusnya antara kegiatan di awal yang berkaitan dengan musrembang des kalau di desa itu, maka harus seefisien mungkin. Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Di Bojonegoro juga gitu harusnya ketika berkaitan dengan rencana anggaran RAPBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, kira-kira ini sudah berkaitan dengan kebijakan lebih ke membumi ke masyarakat apa tidak, sehingga yang nantinya itu bisa digunakan secara maksimal dan juga memberikan dampak yang positif pada masyarakat kita. Nah, terus tadi itu kira-kira APBD-nya di mana, Pak? Sisa lebihnya bagaimana kan itu kan? Nah, akhirnya di pengembangan sampai sekarang itu kan, rencana pengusahaan modul sosialisasi dan sebagainya, itu ada beberapa hal yang menarik itu adalah bagaimana jasa-jasa yang kita berikan nanti pada masyarakat atau di sektor publik tadi itu memberikan manfaat yang lebih karena lebih ke pelayanan ya pada pengguna jasa. Kalau di perguruan tinggi berarti pada mahasiswa, kalau di desa pada masyarakat desa, kalau di kabupaten berarti kepada masyarakat kabupaten secara keseluruhan. Kira-kira dampaknya secara ekonomis, secara fisiologis, dan juga secara politik, kira-kira sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal apa tidak. Seperti itu. Ada lagi mau tanya kan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sekian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.